Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Dalam rangka untuk memotivasi kita sekarang yang masih hidup ketika memegang kekuasaan harus berjuang untuk melayani masyarakat. Masih rawan banjir, Bang Sari, Kepuh, kemudian Randakari ada sedikit, Bersugisi sudah selesai ini, alhamdulillah. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Digi Pribadi, Sari Berita Penting. Sebagai rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-18 Kota Serang, Wali Kota Budi Rustandi menggelar ziarah ke Makam Pahlawan. Camat Ciwandan menggandeng Inaplas untuk menyelesaikan persoalan banjir. Berikut berita selengkapnya. Memperingati hari ulang tahun ke-18, pemerintah Kota Serang menggelar ziarah sebagai pengingat perjuangan pahlawan. Zahwa Rizkiana melaporkan. Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk terus melayani masyarakat sebagai bentuk lanjutan dari perjuangan para pahlawan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi saat melakukan kegiatan ziarah dalam rangka hari ulang tahun ke-18 Kota Serang pada Jumat 8 Agustus 2025. Budi mengatakan melayani masyarakat merupakan bentuk nyata penghargaan terhadap jasa para pahlawan dan tokoh-tokoh yang telah membangun dasar bagi Kota Serang dan juga Indonesia. Ia menegaskan pemerintah harus lebih bersemangat dalam menjalani tugas pelayanan publik. Rangkaian kegiatan ziarah ini dimulai dari Taman Makam Pahlawan, kemudian dilanjutkan ke Makam Maulana Yusuf, dan diakhiri di Makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran pejabat Pemkot Serang, pimpinan organisasi perangkat daerah, Ketua DPRD Kota Serang, serta sejumlah tokoh masyarakat. Budi menjelaskan, ziarah ke makam tokoh-tokoh penting seperti Sultan Maulana Yusuf dan juga Sultan Maulana Hasanuddin menjadi bentuk penghormatan kepada para pendiri Banten dan Kesultanan. Ia berharap momentum ini menjadi motivasi bagi para pemangku kebijakan agar dapat memegang amanah dengan baik. Budi juga berharap semangat perjuangan tersebut dapat membawa kemajuan bagi Kota Serang. Dalam rangka menghormati para pejuang-pejuang kita, para pendiri Banten, Kesultanan khususnya, dalam rangka untuk memotivasi kita sekarang yang masih hidup ketika memegang kekuasaan harus berjuang untuk melayani masyarakat. Oke? Doa dan harapannya bagi Kota Serang. Harapannya Kota Serang lebih maju lagi. Melalui momentum ziarah ini, Pemkot Serang berharap semangat perjuangan para pendiri Banten dapat terus menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Serang yang lebih maju dan juga sejahtera. Zahwa Rizkiana Maulida melaporkan. Kepala Sekolah SDN Cilduk Barat Pamulang berinisial IH yang melakukan pungutan liar kepada orang tua murid terancam dicopot oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Keputusan sanksi pencopotan ini diambil menurut Wali Kota hari Kamis 7 Agustus agar memberi efek jera bagi kepala sekolah lain. Diinformasikan IH dilaporkan ke Inspektorat terkait dugaan pungutan liar seragam sebesar 1,1 juta terhadap orang tua murid. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat ditemukan indikasi IH melakukan pelanggaran berat, di mana IH meminta orang tua siswa membayar biaya seragam tersebut dengan ditulisan tangannya sendiri.
Camat Ciwandan menggandeng Inaplas dalam menyelesaikan persoalan banjir di wilayahnya. Berikut Romanuddin melaporkan. Camat Ciwandan Kota Cilegon Agus Aryadi menggandeng Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau Inaplas dalam mengatasi persoalan banjir di sejumlah titik di wilayahnya seperti di Kelurahan Kubang Sari, Kepuh, Randakari dan di Kelurahan Gunung Sugi. Agus menyampaikan yang masih paling rawan terjadi banjir di wilayahnya yakni di jalur PT KAI yang memiliki segmentasi cukup tinggi sehingga menghambat jalur air pada saat musim hujan. Untuk mengatasi hal itu, Agus menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak PT KAI untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan banjir di wilayahnya. Selain itu juga, pihaknya juga menggandeng Inaplas yang beranggotakan pihak industri yang ada di Kecamatan Ciwandan. Khusus di wilayah Kubang Sari, Agus menyebut pada saat musim hujan bisa mengakibatkan banjir hingga mencapai atap rumah warga, sehingga perlu bersinergi dengan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan banjir tersebut. Banjir, Pak. Masih rawan banjir Kubang Sari, Kepuh, kemudian Randakari ada sedikit, Gunung Sugi sih sudah selesai ini alhamdulillah. Artinya yang lain ini memang ya tadi itu jalur kereta api yang sedimentasinya cukup tinggi dan kita sudah melakukan pengerukan juga sudah, tapi kan di bawah gorong-gorong rel kereta api itu kecil. Nah itu balik ke. Sementara itu perwakilan Inaplas dari Chandra Asri Gumuruh Winarjatmiko menyampaikan pihaknya sudah melakukan mitigasi banjir dan telah melaporkan perkembangan hasil mitigasi banjir kepada Wali Kota Cilegon Provinsi seperti memperluas dan menambah jumlah saluran air ke laut dan melakukan koordinasi dengan lintas institusi yang akan terus dilakukan dalam waktu dekat ini. Gumuruh menyatakan tidak ada kesulitan yang berarti dalam memitigasi banjir di Ciwandan. Hanya saja, kata Gumuruh, pihaknya agak kesulitan melakukan koordinasi dengan PT KAI untuk memperluas gorong-gorong yang ada di lintasan kereta api tersebut. Meski demikian, Gumuruh menambahkan pihaknya terus bersama-sama pemerintah menyelesaikan persoalan banjir di Kota Cilegon. Bahkan ke depan, Gumuruh menyampaikan pihaknya bersama pemerintah Kota Cilegon juga akan mengolah sampah agar menjadi pendapatan Pemkot Cilegon. Saya akan datang dan alhamdulillah step by step sudah tertangani. Yang tadinya salurannya sempit menjadi lebar, pembuatan saluran ke laut juga ada penambahan. Kemudian kita diskusi dengan lahan kereta api, ternyata di sana ada got yang mampet. Itu kan harus koordinasi dengan lintas institusi ya, seperti itu. Kemudian sudah ada arahan, insya Allah ke depan akan kita follow up. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Meski secara nasional pengelolaan haji telah dialihkan ke Kementerian Agama dari Kementerian Agama ke Badan Pelaksana Haji, namun hingga kini belum ada regulasi turunan yang berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, khususnya di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selengkapnya dilaporkan oleh Ridwan Maulana. Meski secara nasional pengelolaan haji telah dialihkan dari Kementerian Agama atau Kemenag ke Badan Pelaksana Haji atau BPH, namun hingga kini belum ada regulasi turunan yang berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Pandeglang, Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa secara resmi urusan haji saat ini dikelola oleh BPH dan tidak lagi dikelola oleh Kemenag. Tapi untuk di daerah, menurutnya belum ada petunjuk teknik ataupun regulasi turunannya. Menurut Lukman, pihaknya saat ini masih menunggu regulasi resmi apakah nanti pengelolaan tekniknya akan berpindah ke pemerintah daerah atau badan baru di daerah. Ia juga menegaskan bahwa perubahan kelembagaan ini diharapkan membawa perbaikan layanan kepada masyarakat. Kalau melihat ini sih Pak Menteri sudah menyerahkan, tapi di bawahnya kan belum. Adapun saat ini, pelayanan haji tetap dilaksanakan di Kemenag, termasuk pengurusan setoran awal, pembatalan, dan pengembalian dana haji. Ia menekankan bahwa Kemenag Pandeglang tetap siap menjalankan tugas pelayanan sebaik mungkin selama belum ada instruksi dan regulasi baru yang berlaku. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan. Jadi oleh-oleh khas Serang, sate bandeng Ibu Alia lahir dari salat malam seorang ibu yang ingin bangkit dari keterpurukan. Kita simak feature dari Faradita Adelia. Di sebuah sudut kota Serang, berdiri sebuah usaha kuliner yang dibangun bukan dengan modal besar, tapi dengan niat tulus dan doa malam.
Sate bandeng Ibu Aliyah telah eksis sejak tahun 1989 dan kini menjadi ikon oleh-oleh khas Banten. Namun di balik kesuksesannya, tersimpan kisah perjuangan seorang ibu yang bangkit dari keterpurukan. Awalnya kan bapak itu kan dulu kerja di KS, terus kan di PHK, ibu punya anak 4, terus usaha apa gitu kan, belum ada kepikiran apa gitu. Terus ibu tuh sholat tahajud selama 7 hari, pas ke 7 harinya tuh dapat ilham jalan sakit badan. Dengan awal itu biayanya itu 5.000, itu dari tahun 89. Rp5.000 menjadi awal dari segalanya, tanpa pelatihan memasak, tanpa modal besar, hanya keyakinan dan kenangan tradisi keluarga yang biasa membuat pepes bandeng saat Maulid Nabi. Awalnya, sate ini masih dibungkus daun, hingga akhirnya diganti menggunakan tusuk bambu agar bentuknya lebih terlihat baik saat dijual. Produksi dimulai dari rumah kecil yang kini bahkan sudah dijual. Sate bandeng ini dijajakan door to door pada awalnya dari Cilegon hingga Tangerang dan Jakarta dengan penuh perjuangan. Nah, terus udah gitu mau tantangannya emang berat, Neng. Nah, terus ibu kan jualan door to door ya. Dari rumah ke rumah, terusnya dari kampung ke kampung, maksudnya dari Cilegon ke Balaraja, ke Tangerang, Jakarta gitu kan. Ninting-ninting keranjang ibu tuh. Sekarang ibu tuh makin tantangannya banyak dengan saingan yang nggak sehat gitu, tapi ibu tetap tambah tebal keyakinannya karena apa? Karena banyak yang jualan, orang-orang nyicipin semua, dicicipin barangnya, sate mana yang murah, akhirnya makan pada kembali ke ibu. Jadi ibu mah hanya jaga kualitas gitu. Disitulah memang rezeki Allah udah dapat ngatur gitu kan. Terus ada yang nanya, gimana sekarang banyak saingan sate bandeng? Oh ya nggak apa-apa, sama-sama cari makan. Yang penting kita mah sama-sama cari makan, jangan menjahilin orang gitu, jangan mendolimin orang gitu. Rezekimu udah diatur dari Allah gitu. Terus tantangan untuk jualan itu, tetangga kiri kanan itu pada dolimin gitu, tapi ibu mah tetap aja lah, ingat Allah aja gitu. Banyak yang saingannya, ada yang bilang sate nggak enak, itu bilang nggak enak, itu mah urusan Allah. Cuma gitu aja. Dulu, satu tusuk sate bandeng dijual seharga Rp900. Kini, harganya mencapai Rp50.000. Kenaikan harga itu sejalan dengan bahan-bahan pokok yang ikut melambung. Meski begitu, kualitas tetap jadi prioritas bagi Ibu Aliyah. Semua bumbu masih ditakar langsung oleh beliau dan seluruh proses dibantu oleh 10 karyawan yang semuanya adalah anggota keluarganya sendiri. Tak hanya itu, Ibu Aliyah juga membantu UMKM sekitar dengan menyeleksi produk rumahan yang layak jual untuk dipasarkan di tokonya. Baginya, usaha ini bukan hanya soal untung, tapi juga soal kebermanfaatan. Sering, kalau mau mudik pasti belanjanya di sini. Kalau saya ya suka belinya kan yang original juga enak, gurih, kemudian yang pedas apalagi. Karena kayak memang keluarga saya senangnya yang pedas-pedas, lebih enak lagi yang pedas. Kadang kalau mau ke Jawa buat di perjalanan juga kan simpel, nggak usah diangetin juga udah enak. Apalagi termasuknya ya harganya juga ya alhamdulillah terjangkau. Yang jelas itu enaknya itu, karena saya udah nyoba juga di yang lain juga ya, yang di sini yang cocoknya gitu. Udah sering kalau mau beli, kalau kemana-mana pasti beli dulu ke sini karena ini oleh-oleh khas Banten ya. Sate bandeng Ibu Aliyah bukan sekedar oleh-oleh. Ini adalah bukti bahwa dari dapur sederhana dan niat yang kuat, harapan bisa tumbuh. Anak-anak bisa sekolah dan keluarga bisa kembali berdiri tegak. Dari sepotong ikan bandeng, Ibu Aliyah merangkai masa depan keluarganya, membangun kebersamaan di lingkaran terdekatnya, dan menyebarkan cita rasa khas Banten hingga ke luar negeri. Setiap gigitan bukan hanya menawarkan gurihnya bumbu dan lembutnya daging ikan, tetapi juga kehangatan seorang ibu yang tak kenal menyerah. Faradita Adelia melaporkan.
Kita beralih ke informasi seputar dunia olahraga. Menpora Dito Aryo Tejo secara resmi membuka kompetisi Indonesia Super League musim 2025-2026 Jumat 8 Agustus 2025 sore kemarin. Laga pembuka digelar serentak di beberapa kota dengan 3 pertandingan utama. Operator kompetisi kini dipegang iLeague, transformasi dari PT Liga Indonesia baru. Liga ini mengusung branding baru, BRI Super League untuk kasta tertinggi. Direktur operasional iLeague Asep Saputra mengatakan, iLeague tidak hanya sebagai operator kompetisi, namun juga sebagai penggerak ekosistem sepak bola profesional dan berkelanjutan. 3 pertandingan pembuka yaitu Borneo FC versus Bayangkara FC, Persebaya versus PSIM, dan PSM versus Persijap. Sekian warta berita saat ini. Sebagai rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-18 Kota Serang, Wali Kota Budi Rustandi menggelar ziarah ke pemakaman pahlawan. Camat Ciwandan menggandeng Inaplas untuk menyelesaikan persoalan banjir. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.